Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki dan meningkatkan kualitas bagaimana kita beribadah kepada Allah, bermuamalah antar manusia. Hadir kita pada salah satu majelis dari majelis-majelis taklim. Tentunya harapan kita adalah memperbaiki bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa hal yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian perkara-perkara yang disepakati batalnya wudu seseorang dan keadaan-keadaan yang dijadikan khilaf atau perbedaan pendapat apakah batal wudu seseorang atau tidak. Dan kita akan mulai dengan pernyataan firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Waruya anna Humran maula Utsman radhiyallahu ta'ala an da'a biwuduhi faqal anna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yatawadda thumma ghassala yadayhi thalatha marrat thumma tamadmada wastansaka wastansara thumma ghassala wajhahu thalatha marrat thumma ghassala yadayhi ila al-mirfaqil yumna thalatha marrat wal yusra mithlu dhalik summa masaha ra'sahu summa ghassala yadayhi al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat wal yusra mithlu dhalik faqala Utsman hadza ma tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a wa lam yadhkur isma Allah fala wudu'a alaihi. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa ahsana wudu'ihi tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu thamaniyatu abwabu minal jannah rawahu Muslim. Wa ruwiya annahu qala Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin rawahu Tabrani wa Baihaqi. Wa ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa ahsana wudu'ihi thumma ghada ila al-masjid kana khutwatul ula turfa darajah wal akhar tumhal khati'ah rawahu Muslim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bersama dengan beberapa hal yang berkaitan dengan wudu, kaifiyatul wudu yang sempurna, keutamaan wudu yang sempurna, hal-hal yang membatalkan wudu dan perkara-perkara yang dijadikan perbedaan pendapat apakah wudu seseorang itu batal atau tidak. Ulun akan bagi waktu sebahagian materi ulun sampaikan dan sebahagian mungkin kita akan berdialog dari apa yang disampaikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Artinya pertanyaan tidak menutup berkaitan hanya dengan apa yang mungkin ulun sampaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin sholat, maka pertama adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ulama bersepakat bahwasanya rukun wudu itu ada 4. Dia basuh wajah, dia membasuh tangan sampai siku, dia mengusap kepala,
dan membasuh kaki sampai mata kaki. Siapapun yang berwudu dengan membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki, wudunya sah. Dia tinggalkan semua sunnah-sunnah wudu, dia hanya punya modal untuk membasuh 4 rukun wudu ini, 4 anggota badan ini, wudunya sah. Ketika Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ketika itu yang perlu kita pahami adalah Allah tidak menyebutkan jumlah, tidak menyebutkan bilangan. Artinya basuh wajah, tangan, kepala, kemudian mata, kemudian kaki sampai mata kaki. Allah tidak sebut 3 kali tidak. Sehingga kesimpulannya adalah siapapun yang berwudu dengan hanya 1 kali dia basuh wajah, sekali dia basuh tangan sampai siku sebelah kanan sekali, sebelah kiri sampai siku 1 kali, kemudian mengusap kepala 1 kali tentunya, membasuh kaki sampai mata kaki sebelah kanan 1 kali dan kiri 1 kali, wudunya sah. Wudunya sah. Dan ulama sepakat di poin ini. Kalau ada orang yang hanya berwudu 1 kali saja, wudunya sah. Makanya ulama bersepakat kalau ada orang yang berwudu dengan air yang berapa mili nih? Karena tapi kau melihat dulu nih Pak 220 mili. Modal dia 220 mili untuk berwudu. Apakah mencukupi? Cukup. Selama dia hanya membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, wudunya sah. Wudunya sah. Tidak mutlak harus 3 kali. Yang 3 kali itu hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Kalau ada orang yang berwudu di samping kita, dia basuh wajah sekali, tangan sekali, kiri sekali, kepala secara menyeluruh sekali, kaki sebelah kanan dan kiri 1 kali, kemudian dia sholat, wudunya sah. Tapi yang 3 kali itu hukumnya sunnah, kecuali kepala yang ulama sepakat itu hanya 1 kali. Jadi tidak boleh orang tersebut beralih kepada tayamum. Dia punya air sangat sedikit misalnya, dia hitung, oh tidak bisa untuk tayamum. Apakah boleh dia beralih kepada tayamum? Tidak. Karena tayamum itu hanya diperbolehkan kapan? Ketika ala halatil darurah, ketika dalam keadaan darurat. Ketika tidak ada air atau ada air yang sangat-sangat sedikit, yang kalau seandainya dia menggunakan air tersebut untuk berwudu akan berakibat kepada kemudaratan. Contoh misalnya di dalam pesawat, penerbangan dari Jakarta Jeddah misalnya 9 atau 10 jam, kemudian dia ambil air untuk berwudu, yang berakibat orang mungkin tidak bisa lagi menyelesaikan hajatnya karena kehabisan air. Atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya merembesnya air tersebut ke kabel-kabel di pesawat misalnya, berakibat kepada kemudaratan. Dalam poin yang seperti ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan dia boleh untuk beralih kepada tayamum. Atau tayamum bisa digunakan kapan? Ketika dia ala halatil maradha, dia dalam keadaan sakit. Dia sakit, yang sakitnya dia tidak diperbolehkan terkena air, tidak boleh terkena air. Terjadi kemudaratan, maka dia boleh berpindah kepada tayamum. Di luar dari 2 keadaan ini, maka tidak ada tayamum bagi orang tersebut. Dia dalam keadaan darurat atau dia dalam keadaan sakit, maka bisa orang tersebut bertayamum. Tayamum itu pilihan terakhir. Kalau ada orang yang di rumah sakit misalnya, dia berada di kasur, dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun, tapi masih boleh terkena air di wajahnya, di tangannya, dia tidak boleh berpindah kepada tayamum. Kalau dia tidak bisa berwudu, dia diwudukan. Kalau diwudukan juga tidak diperbolehkan menurut kesehatan, hanya boleh bertayamum, ya sudah dia bertayamum. Kalau dia tidak mampu melakukan gerakan untuk bertayamum, maka dia ditayamumkan. Tidak boleh sholat kecuali dalam keadaan suci. Tidak boleh sholat kecuali dalam keadaan dia sudah berwudu, atau ketika wudu dia tidak mampu, dia bertayamum. Ketika tayamum tidak mampu, dia ditayamumkan. Tayamum itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Tayamum adalah
ketika seseorang dalam kondisi yang sebagaimana disebutkan tadi, maka dia ambil debu, debu yang suci, kemudian dia usapkan ke wajahnya dan sebahagian dari tangannya. Prakteknya yang disepakati para ulama hadis, ada dua hadis yang muncul pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah seorang itu bertayamum, taruhlah misalnya dinding atau mungkin media dinding atau apapun, kemudian dia ambil, kemudian dia usap wajahnya, kemudian tangan sampai pergelangan sebelah kanan dan kiri sampai pergelangan. Ini riwayat muncul pada riwayat Bukhari Muslim. Atau dia bisa mengambil sekali, kemudian dia usap wajah, kemudian dia ambil lagi, kemudian dia usap pergelangan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri satu kali. Artinya dua kali dia mengambil, sekali wajah, sekali kemudian pergelangan tangan dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau yang pertama sekaligus dia usap sampai pergelangan. Dua cara ini keluar pada Bukhari Muslim. Dua cara ini hadis keluar pada Bukhari Muslim dan banyak yang meriwayatkan. Dan ini dua cara yang paling sering terjadi pada praktek yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mohon maaf, ketika ada yang bertayamum seperti ini misalnya, dia ambil, kemudian diusap sampai telinga, diambil lagi, kemudian diusap sampai siku misalnya. Ini riwayat tidak pernah keluar Bukhari Muslim, tidak direkom Bukhari Muslim, sehingga ini hadis muttarib, disebutkan ini riwayat gonjang, riwayat yang tidak bisa mohon maaf dikatakan punya kualitas yang baik. Logika ringannya seperti ini. Kenapa kita katakan ini riwayat bukan riwayat yang sahih? Tayamum dia harus lebih ringan daripada wudu. Tayamum dia punya ciri khas, harus lebih simpel, lebih sederhana daripada wudu. Bayangkan kalau bagian mengusap wajah saja, itu hanya wajah ketika bicara tayamum, hanya wajah, tidak memasukkan telinga, maka tangan itu wajar hanya sampai pergelangan. Karena kalau kita sampaikan ke siku, maka hampir tidak ada beda antara wudu dengan tayamum. Sementara tayamum dia harus lebih sederhana. Oleh karena itu, wallahu alam, pendapat yang lebih baik adalah ketika bicara tayamum hanya sampai pergelangan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, kita beralih kepada wudu tadi. 4 rukun wudu ini yang disepakati. Adapun yang 3 kali itu hukumnya sunnah, kecuali kepala ulama sepakat itu hanya 1 kali. Wudu yang sempurna itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Humran, salah satu pembantu Utsman ibnu Affan, itu pernah menceritakan, satu hari kata beliau, saya dipanggil oleh Utsman ibnu Affan untuk mengajari saya cara bagaimana berwudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman, kata Humran, itu mulai dengan cara membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Dia basuh sebanyak 3 kali. Kemudian tamat madha wastanthaka wastantara. Kemudian Utsman memasukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur 3 kali, memasukkan air kemudian ke dalam rongga hidung 3 kali, kemudian dikeluarkan. Ini dilakukan oleh Utsman ibnu Affan 3 kali. Kemudian mulailah beliau membasuh wajah sebanyak 3 kali, sebagaimana yang kita ketahui, tangan kemudian sampai siku 3 kali, kemudian kepala 1 kali secara menyeluruh, kaki kemudian kanan dan kiri sampai mata kaki 3 kali. Kata Utsman, inilah wudu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada riwayat yang lain yang menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidaklah wudu tersebut dikatakan sempurna, kata Rasul, kecuali dia ucapkan kalimat ismallah, kecuali dia ucapkan bismillah. Nah, di sini apakah dia ingin bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Apakah dia ingin ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kedua-duanya ada kedua pendapat, ini ijtihad pendapat para ulama. Sebagian ulama menyatakan dia ucapkan bismillah. Sebagian ulama lain menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Kedua-duanya sah. Namun ahli lughah, ahli bahasa Arab menyebutkan kalimat bismillah itu lebih layak dan lebih ideal diucapkan ketika akan berwudu, tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Alasannya adalah ada kaidah di dalam ilmu bahasa,
setiap lafaz basmalah, kalimat bismillah yang dimunculkan dalam hadis, dia bisa bermakna bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Setiap lafaz yang kita dapatkan basmalah itu singkatan dari kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti tasbih itu singkatan dari kalimat subhanallah. Takbir itu singkatan dari kalimat Allahu Akbar. Kita sering dengar takbir, artinya itu singkatan dari Allah Akbar. Orang Arab biasa menyingkat dengan kalimat-kalimat tadi. Tahlil itu singkatan dari la ilaha illallah. Hauqala itu singkatan dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, basmalah itu singkatan dari bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Kapan orang tersebut mengucapkan kalimat bismillah? Menurut para ahli bahasa adalah ketika itu berkaitan dengan kepentingan pribadi dia. Tidak ada kaitannya dengan banyaknya orang, tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain. Maka bismillah ketika itu berlaku kepada dia, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau berkaitan dengan kepentingan banyaknya orang, kepentingan dengan orang lain, maka bismillahirrahmanirrahim itu berlaku, kecuali lafaz tersebut jelas-jelas disebutkan oleh Allah dan Rasul. Contoh, ketika kita baca Al-Quran, pemisah satu surat kepada surat berikutnya ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka ini jelas tidak boleh orang membaca bismillah, tidak. Dia harus baca bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna. Kenapa? Karena hadisnya jelas dan itu termaktub juga di dalam Al-Quran. Kecuali dalam surat At-Taubah yang tidak ada kalimat basmalah, yang At-Taubah dia mengikuti surat sebelumnya. Jadi setiap lafaz yang jelas-jelas ada bismillahirrahmanirrahim itu harus diikuti, tidak boleh dia ringkas dengan bismillah. Ada orang yang baca surat Al-Ikhlas bismillah qul huwallahu ahad, tidak. Dia bismillahirrahmanirrahim kemudian qul huwallahu ahad. Ada orang yang baca Al-Kautsar bismillah inna a'tainakal kautsar, tidak. Dia baca bismillahirrahmanirrahim kemudian inna a'taina. Karena bismillahirrahmanirrahim itu tertulis jelas di dalam Al-Qur'an. Tapi apa-apa yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, maka lafaz basmalah itu bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kapan dibaca bismillah? Ketika berkaitan dengan kepentingan pribadi. Contoh, ketika orang masuk ke dalam masjid misalnya, dia baca bismillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Contoh, ketika dia akan masuk ke dalam toilet, dia baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Contoh, ketika dia minum, dia makan, apakah dia bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Wallahu alam, para ahli lugha menyebutkan dia baca bismillah. Kenapa? Itu kepentingan pribadi dia, itu keperluan pribadi dia. Tapi ketika berkaitan dengan banyaknya orang, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim. Seperti dia buka pada satu kajian, pada sebuah majelis, pada satu pertemuan misalnya, apakah bismillah innal hamdalillah? Tidak. Dia baca bismillahirrahmanirrahim meskipun dengan suara lafaz yang sangat ringan. Karena ini berkaitan dengan orang lain. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau mengirim surat ke raja-raja Persia, raja-raja Romawi, kata Nabi, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi. Kenapa? Berkaitan dengan banyaknya orang. Nah, kalau wudu, apakah dia bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Menurut para ahli lugah, dia baca bismillah. Tapi apakah boleh dia bismillahirrahmanirrahim? Silahkan, karena ini ijtihad. Kita hanya bicara menempatkan afdhaliyah, menempatkan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Kalau dia ucapkan bismillah, maka ini sesuai dengan ahli lugah, dengan umumnya bahasa Arab yang dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Tapi tidak salah orang tersebut membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antara hal yang menyempurnakan sunnah-sunnah wudu adalah selesai berwudu, kata Nabi, dia baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amalan ini, kata Nabi, futihat lahu thamaniyatu abwabu minal jannah. Bayangkan, terbuka bagi dia 8 pintu sorga. Amalan ringan yang menjadikan terbukanya 8 pintu sorga. Dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Dia mulai dengan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Dia membasuh tangan sebanyak 3 kali. Dia berkumur-kumur 3 kali. Dia membasuh hidung, dia masukkan air, kemudian dia keluarkan sebanyak 3 kali. Dia praktekkan seluruh amalan-amalan wudu tadi. Kemudian selesai wudu, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, terbuka bagi dia 8 pintu sorga. Di sorga itu ada 8 pintu.
Ada 8 pintu. Ada pintu yang namanya babus sholat, pintu untuk orang-orang yang rajin mengerjakan ibadah sholat sunnah, tahajud dan yang lainnya. Ada di sorga namanya pintu bab ar-royan, pintu orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Ada di sorga namanya pintu bab al-jihad, pintu orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Di sorga ada pintu yang namanya birrul walidain, pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dia mungkin punya amalan-amalan sederhana sekali, tapi dia punya amalan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga mudah dia berada dalam sorga Allah. Di sorga ada pintu yang namanya kadhibinal ghaidha wal afina 'anin nas, pintu orang-orang yang biasa memaafkan kesalahan orang lain. Orang itu jelas-jelas melakukan kesalahan kepada dia, kezoliman kepada dia, tapi dengan lapang dada dia mampu memaafkan, dia mampu mengikhlaskan. Kalau ada orang punya karakter dan sifat yang seperti ini, dia masuk surga mudah melalui pintu kadzibinal ghaid wal afina 'anin nas. Dia bukan ahli tahajud, dia mungkin bukan ahli puasa, dia bukan ahli sedekah, tapi dialah orang yang biasa memaafkan, maka dia punya peluang masuk dari pintu kadzib ghaid wal afina 'anin nas. Di surga ada pintu yang namanya babus sadaqah, pintu orang-orang yang rajin sedekah. Dia rutin sedekah, boleh jadi mungkin paling tidak 1 pekan dia terus sedekah, tiap Jumat dia sedekah, atau mungkin di setiap hari dia ada sedekah, dan dia rutin mengerjakan amalan ini. Dia punya peluang masuk pada pintu yang namanya bab as-sadaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggambarkan bagaimana luasnya pintu sorga. Kata Nabi, pintu sorga itu kata Rasulullah, ma baina Makkah ila Hirrah wa ma baina Makkah ila Basrah. Yang namanya pintu sorga itu kata Rasulullah, luasnya kata Nabi, lebarnya kata Rasulullah, jaraknya dari Mekah ke Hirrah atau dari Mekah ke Basrah. Hirrah itu daerah Syam. Ternyata sabda Nabi ini diteliti oleh orang-orang kafir. Hasilnya ternyata sama. Jarak Mekah ke Hirrah dengan jarak Mekah ke Basrah itu sama. Rasul ketika menyebutkan pintu sorga kata Nabi, lebarnya itu antara Mekah ke Hirrah atau Mekah ke Basrah. Basrah itu daerah Irak, Hirrah itu daerah Syam. Diukur jarak antara Hirrah ke Mekah dan Basrah ke Mekah itu sama. Dia dapat hasil 1272 kilo. 1272 kilo. Dari Mekah ke Hirrah itu 1272 kilo. Dari Mekah ke Basrah 1272 kilo. Lihat bagaimana benarnya Islam. Lihat bagaimana benarnya agama ini. Lihat bagaimana benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan jarak Mekah ke Hirrah dengan jarak Mekah ke Basrah itu sama. Itulah luas pintu sorga. Diukur dia dapat 1272 kilo. Bayangkan luas pintu sorga, lebarnya 1272 kilo. Lawang istiqomah ini berapa nih? Berapa meter nih? Pintu sorga kata Nabi itu kurang lebih 1272 kilo lebarnya, dan sorga punya 8 pintu sorga. Punya 8 pintu. Orang ini amalan ringan, harus diperhatikan dan benar-benar harus kita ambil kesempatan ini. Orang yang menyempurnakan wudhu yang sempurna, dia tidak bermain-main dengan wudhu tersebut. Dia ucapkan basmalah, bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Karena ini khilafun yasir, khilaf yang ringan, tidak perlu dihiga bismillah, di lain bismillah, di samping bismillahirrahmanirrahim, tuntung wuduan, bercelengan misalnya. Apa ikan bismillah, apa bismillah. Ini khilaf yang ringan, tidak perlu untuk artinya saling untuk menyatakan artinya engkau salah, tidak. Dia baca basmalah, kemudian dia sempurnakan semua sunnah-sunnah wudu tadi. Dia tutup dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, futihat lahu thamaniyatu abwaabun minal jannah. Terbuka bagi dia 8 pintu sorga. Amalan yang ringan kata para ulama, yang seorang muslim harus benar-benar memperhatikan amalan ini. Karena ini peluang besar, peluang yang sangat mudah dilakukan oleh seorang muslim. Dia punya modal wudhu yang sempurna tadi. Dia perhatikan semua sunnah wudhunya. Terbuka bagi dia 8 pintu sorga. Bagi orang yang ingin menambah kalimat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka ini pun ada riwayat yang menyebutkan. Sebagai catatan, ketika kita membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak mutlak harus mengangkat kedua tangan, tidak mutlak harus mengangkat kedua tangan.
Setelah selesai wudu, setelah dia membasuh kakinya, dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini pun sudah baik. Karena tidak mutlak harus dia mengangkat kedua tangan. Kalau kita ingin mengangkat kedua tangan, maka di dalamnya harus ada doa. Karena yang namanya doa, di antara adabnya adalah mengangkat kedua tangan. Lebih dari 90 hadis Nabi mengangkat kedua tangan ketika beliau berdoa. Ini yang ditulis oleh seorang Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab beliau Fiqhud Du'a wa Dzikir. Beliau menulis kitab Fiqhud Du'a wa Dzikir 2 atau 3 jilid, dan beliau memasukkan lebih dari 90 hadis Nabi berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Kita mengangkat kedua tangan kapan? Ketika kita berdoa. Sementara kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu bukan doa. Mohon maaf, tidak ada alasan bagi kita, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan kemudian kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Mengangkat kedua tangannya kita adalah itu untuk berdoa, sementara kalimat asyhadu alla itu bukan doa. Sehingga sebenarnya mohon maaf, tidak ada alasan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan tadi, kecuali kita menambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka itu doa. Ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan hamba orang-orang yang senantiasa bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan hamba Allah senantiasa orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, menjadikan orang-orang yang suci bersih. Itu doa. Kalau kita memasukkan kalimat tersebut, maka silakan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi kalau kita tidak memasukkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka mohon maaf, tidak ada alasan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan. Kita tidak punya dalil untuk mengangkat kedua tangan. Kadang selesai wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Mengangkat tangan yang seperti ini dengan mengucapkan kalimat tadi, kita tidak punya alasan dengan cara mengangkat tangan tadi. Kalau kita tambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu mungkin. Kenapa? Itu bagian dari doa. Jadi dilihat, kalau kita hanya sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai kalimat kita, tidak ada alasan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi kalau kita menyambung dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka kita punya alasan kuat untuk mengangkat kedua tangan tadi. Kenapa? Karena itu adalah doa. Dan ini perlu untuk sama-sama mohon maaf, sebagai catatan kita, kalimatnya sampai mana kita selesaikan. Selesai berwudu tadi. Di antara keutamaan wudu yang sempurna juga kata Nabi SAW adalah orang yang bersuci, orang yang berwudu di tempat tinggalnya, kemudian dia pergi ke masjid, maka kata Rasulullah, setiap derap langkah kaki dia itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ini di antara keutamaan orang-orang yang berwudu. Di antara hal yang membatalkan wudu, kita masuk pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ulama sepakat, di antara hal yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minad duburi wal qubul. Semua yang keluar apapun itu, mohon maaf, dari dubur dan kubul, maka itu membatalkan wudu. Dubur belakang dan semua apapun yang keluar dari kubul depan itu membatalkan wudu. Di poin ini seluruh ulama sepakat, apa-apa yang keluar dari dubur dan kubul itu membatalkan wudu, membatalkan wudu seseorang. Kemudian di antara perkara yang dijadikan khilaf oleh para ulama berkaitan dengan batalnya wudu seseorang tadi adalah ketika seseorang tersebut berwudu, kemudian dia adalah orang yang tertidur setelah berwudu, kemudian dia bangun dari tidurnya. Apakah ketika dia bangun dari tidurnya yang asalnya dia sudah berwudu, kemudian dia langsung sholat, apakah sah sholat yang seperti ini? Ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan batal wudu seseorang ketika dia tertidur, dia wudu kemudian dia tertidur, kemudian terjadi iqamat, kemudian dia sholat. Tidak boleh orang tersebut sholat, dia harus berwudu menurut satu pendapat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, man nama alaihi ayatawadda, siapapun yang tertidur maka dia harus berwudu lagi, kata Rasulullah, ketika dia ingin sholat. Dalilnya yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah yang menyebutkan bahwasanya orang yang tertidur kemudian dia bangun ketika taruhlah misalnya antara maghrib dan isya,
dia tertidur sejenak, sesaat, kemudian iqamah dikumandangkan, dia harus adzan dikumandangkan untuk isya misalnya, dia harus berwudu lagi, kemudian baru dia sholat. Dengan dalil siapapun yang tertidur maka wajib dia untuk berwudu lagi. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya seseorang yang tertidur kemudian dia bangun, yang sebelum tidurnya adalah orang yang berwudu, kemudian dia terbangun, maka dia boleh langsung untuk mengerjakan sholat. Apa dalilnya? Perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka pernah tertidur sebelum sholat, tertidur ketika menunggu waktu sholat, kemudian Rasulullah datang, maka setelah itu kemudian mereka langsung sholat tanpa berwudu. Dan ini yang digunakan pendapat mereka boleh langsung untuk mengerjakan sholat walaupun diawali dengan tidur yang sebelumnya mereka sudah berwudu. Pendapat ketiga, dan wallahualam ini pendapat yang cukup kuat, pendapat yang dianggap mendekati sebuah kebenaran adalah kalau ada orang yang tertidur di dalam waktu, di satu waktu, tapi tidurnya adalah tidur yang ringan, bukan tidur yang berat. Tidur yang ringan itu tidur dia masih agak mendengar aja. Kemudian azan dikumandangkan atau iqamah dikumandangkan, dia boleh langsung untuk mengerjakan sholat. Syaratnya adalah tidurnya posisinya dalam keadaan duduk sebagaimana perbuatan para sahabat. Kanu ashabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamuna wa yatawadda'una ru'usahum tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashalluna wa la yatawadda'un. Adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pernah menunggu waktu salat, menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka menunggu dalam posisi duduk dan ru'usahum yatawadda'un, kepala mereka itu terkantuk-kantuk. Kayak apa? Terkantuk-kantuk kayak itu, terkantuk-kantuk. Takalap sedikit. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pun langsung berdiri mengerjakan sholat. Nah, dalil inilah yang digunakan pendapat bahwasanya kalau tidurnya adalah tidur yang tidur yang artinya tidak berat, bukan tidur yang artinya hilang kesadaran, dia masih sadar. Nah, para ulama menyebutkan kaedahnya adalah kalau ada orang yang tertidur model seperti ini kemudian jatuh pulpen dan dia merasa jatuhnya pulpen tadi, dia merasa jatuh sesuatu tadi dekat dia dan dia terbangun, ini model tidur yang boleh orang tersebut langsung sholat. Tapi kalau inya kada mendengar, jangan kanang pulpennya anda kan tisu na gugur nang ganalina, dia terjatuh dan dia tidak sadar, dia tidak mendengar, orang ini harus berwudu. Namun wallahualam pendapat ketiga yang menyebutkan para sahabat ketika itu menunggu Nabi datang, yang mereka ru'usahum yatawadda'un, kepala mereka itu terkantuk-kantuk, mendengar Nabi datang mereka langsung berdiri tanpa mereka berwudu. Ini jelas menunjukkan hanya alal ibahah, menunjukkan hanya sebuah kebolehan. Tapi biar bagaimanapun yang lebih afdal dia ambil wudu lagi. Biar bagaimanapun yang paling afdal dia ambil wudu lagi. Sebagaimana pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukku ala ummati la amartuhum wudu inda kulli shalah. Kalaulah seandainya kata Nabi tidak memberatkan atas umatku, maka sungguh aku perintahkan kepada seluruh umatku, kalau tidak memberatkan, aku perintahkan kepada seluruh umatku untuk berwudu setiap 5 waktu sholat. Biar bagaimanapun berwudu itu lebih utama. Kemudian yang terakhir yang dijadikan khilaf pendapat para ulama adalah apakah menyentuh seorang perempuan itu membatalkan wudu atau tidak. Kita ambil pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat adalah ketika seseorang tersebut adalah mahramnya dia, maka itu tidak membatalkan wudu. Istrinya, anaknya, keponakannya, kemudian bibinya misalnya, ini mahram. Ibunya, mertuanya, ini semua mahram. Ketika itu mahram, maka tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap akan mengerjakan salat, setiap akan mengerjakan qabbala ihda imraati, Nabi senantiasa mencium salah satu istri beliau, kata Aisyah. Para istri sahabat berkata kepada Aisyah, siapa lagi kalau bukan engkau wahai Aisyah. Jadi Nabi punya kebiasaan setiap akan salat beliau mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah juga pernah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengerjakan salat lail, salat tahajud. Ini gambaran bagaimana sempitnya kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi akan sujud, beliau sentuh kaki Aisyah agar dilipat. Setelah selesai sujudnya, Nabi bangun akan berdiri melanjutkan rakaat berikutnya. Rasulullah sentuh kaki Aisyah untuk dia luruskan. Ketika Nabi melakukan perbuatan tersebut, tidak menjadikan batalnya salat beliau, tidak batalnya wudu beliau. Jelas ini menyentuh.
Dan Rasulullah pun itu pernah disentuh Aisyah ketika beliau dalam keadaan sholat. Kata Aisyah, faqatu Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, satu malam saya kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya raba di mana Nabi, fa wajadtu rasan ma baina aqibai, maka ketika itu saya menyentuh kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, yang ketika Nabi sedang dalam keadaan sujud. Dua hadis ini kita lihat. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dua hadis ini, yang pertama Nabi menyentuh Aisyah. Hadis yang kedua Aisyah yang menyentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berwudu menyentuh ataupun disentuh dengan sengaja, selama dia mahram tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudunya. Khilaf yang cukup kuat adalah ketika perempuan tersebut atau orang tersebut bukan mahramnya dia, apakah batal wudu atau tidak. Wallahualam, sebagian besar ulama menyebutkan kalau sengaja maka dia harus berwudu. Kalau tidak sengaja, maka sebahagian ulama menyatakan boleh untuk tidak berwudu, sebahagian ulama menyatakan dia berwudu lagi. Wallahualam, ini khilaf. Seorang perempuan yang bukan mahram atau seorang laki-laki yang bukan mahram tersentuh, kita bicara tersentuh bukan sengaja, sebagian ulama menyatakan tidak membatalkan. Dalilnya apa? Rufi al-qalami anil ummati thalas, diangkat atas umatku tiga hal, tiga perkara. Tidak berdosa siapapun berada pada kesalahan, dan kesalahan tersebut didasari tiga perkara. Pertama, nisyan, dia lupa. Yang kedua, al jahalah, dia tidak tahu. Yang ketiga, al halatil darurah, ketika dalam keadaan darurat. Siapapun punya kesalahan berada pada tiga keadaan ini, maka orang tersebut dimaafkan. Sekarang ada orang yang sudah berwudu kemudian tersentuh bukan karena sengaja, bukan karena sengaja. Dalam hadis ini dia dimaafkan. Dalam hadis ini dia dimaafkan. Inilah alasan kenapa sebagian ulama menyebutkan tidak perlu dia berwudu. Toh ini tidak disengaja, tidak disengaja. Sebagian ulama menyebutkan dia berwudu lagi. Wallahu a'lam, ini khilaf yang cukup kuat. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, dari sini kalau ada hal yang perlu kita perbincangkan silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Saya mendengar ada ceramah dari Ustaz Ustaz yang menyebutkan bahwa sebelum dunia ini diciptakan, maka Nur Muhammad lebih dulu. Kemudian ada dialog antara Rasulullah dengan Allah, di mana Allah menyebutkan bahwa jika tidak karena engkau yang Muhammad tidak diciptakan langit dan bumi dan sisinya. Kemudian Allah juga bertanya, Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau begitu saya untuk siapa? Kemudian Allah menjawab bahwa kamu adalah untuk menjadi kekasihku. Nah, kemudian Allah bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, aku ini untuk siapa? Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab. Kemudian Allah sendiri menjawab bahwa aku ini adalah untuk umatku yang mulutnya basah berserat kepadaku. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan Ustaz tersebut, ini hal yang sangat mendasar sekali, terutama tentang alam semesta. Di Quran barangkali ya, saya tidak tahu, itu tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa sebelum dunia ini diciptakan, Nur Muhammad itu lebih dulu diciptakan. Kemudian dari dialog tadi kita bilang itu berarti merupakan hadis qudsi. Nah, apakah hadis ini sahih dan bisa dipertanggungjawabkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, mungkin ringan mungkin. Jadi hadis tentang siapa turun dari rumah ke berapa masjid, maka setiap angkat kaki dapat rendah. Sekarang kita kan ke masjid harus dipotong, kayak mobil gak ada kaki. Apa ada tuh fadilah ini? Yang kedua mungkin di luar yang iman tentang bid'ah. Jadi saya mendengar bid'ah dalalah dan fitnah. Ini batasan bid'ah itu apa sebenarnya, bagaimana? Apakah dalam hadis disebut Nabi setelah salat membaca istighfar 3 kali? Kalau kita tambah 5 kali, apa kena bid'ah atau kita akan neraka? Apakah orang yang maulid itu juga ke neraka? Apakah orang yang tarawih 20 juga ke neraka? Mana batasnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mana sebaiknya yang harus kita lakukan ketika kita sedang sholat, kita menahan keluh atau ingin buang hajat, atau kita tetap meneruskan sholat dengan atau kita membatalkan sholat, tetapi sholat kita terlewatkan dengan sholat berjamaah. Itu aja, terima kasih. Baik, kita jawab dulu mungkin sebahagian ini. Yang pertama, seseorang yang sakit kemudian mohon maaf tidak mau menggunakan pampers misalnya untuk menahan najis dan yang lainnya, bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya adalah sebelum orang tersebut sholat maka dia harus bersihkan, dia harus ganti. Setelah dia ganti kemudian dia mulai sholat, keluar atau tidak keluar najis dia teruskan sholatnya. Intinya di awal dia bersihkan. Sebagaimana ada sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul kemudian dia berkata, ya Rasulullah, fa inni li salsal. Ya Rasulullah, saya punya penyakit salsal. Salsal itu apa? Terus keluar air kencing, terus keluar, sehingga dia kesulitan sholat takbir Allahu Akbar takbir keluar dan tanpa dia kehendaki. Maka kata Rasulullah, engkau berwudu dulu. Selama wudu engkau dalam keadaan suci, sudah bersih, engkau takbir, keluar atau tidak keluar penyakit engkau tersebut, teruskan sholat engkau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilah yang digunakan acuan oleh pendapat para ulama, seorang yang sakit kemudian mohon maaf dia menggunakan pampers dan yang lainnya, dia teruskan sholatnya selama di awal dia sudah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dia ganti. Ini mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kondisi yang begitu berat untuk berwudu atau untuk diwudukan. Sekali lagi, kalau seandainya tidak berakibat kepada orang tersebut, maka dia diwudukan. Jelas dia tidak mampu berwudu. Kalau tidak berakibat, maka dia diwudukan. Kalau berakibat, maka baru dia beralih kepada tayamum. Dan kita tahu inna dina yusrun, agama Islam ini gampang dan mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal bu'istu muyassirin wa lam bu'istu mu'assirin. Aku diutus untuk memudahkan dan bukan untuk mempersulit. Artinya, kalau tidak memudaratkan, dia diwudukan. Kalau dirasa terjadi kemudaratan, maka dia ditayamumkan, baru beralih ditayamumkan. Itu mungkin yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hadis-hadis yang bicara tentang masalah Nur Muhammad, awal penciptaan itulah Nur Muhammad. Yang ulun ketahui, semua hadis yang bicara akan Nur Muhammad, penciptaan awal, itu semuanya hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Yang sahih adalah hadis yang menyebutkan awal yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qalam itu pulpen. Kemudian kata Nabi, bukan pulpen, ini masalah gaib. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi, uktub maqadir. Wahai pulpen, wahai qalam, tulislah semua takdir-takdir yang akan aku takdirkan. Ini dalil bahwasanya yang pertama tercipta adalah al-qalam. Sebelum penciptaan langit dan bumi, bukan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum penciptaan langit dan bumi, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qalam itu pulpen bahasa kita. Uktub maqadir, tulislah takdir-takdir yang akan aku tetapkan. Dan ini pun selaras dengan akal dan nakal, selaras dengan dalil dan akal kita. Bagaimana mungkin Nur Muhammad lebih dulu tercipta sementara takdir belum ada? Bagaimana mungkin? Logika berpikirnya, Nur Muhammad itu lebih dulu diciptakan, sementara itu adalah bagian dari takdir. Sementara penciptaan Nur Muhammad itu bagian dari takdir. Takdir dulu ditetapkan, baru muncul Nur Muhammad. Kalau kita berpikir yang ringan, yang pertama tercipta itu al-qalam,
pulpen. Uktub maqadir, kata Allah. Tulislah takdir-takdir yang akan aku tetapkan. Sehingga mohon maaf wallahu alam, sebatas yang ulun ketahui, semua hadis yang bicara Nur Muhammad itu rata-rata maudhu, rata-rata palsu, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya seorang yang berwudu dengan wudu yang baik kemudian dia pergi ke masjid, maka setiap derap langkah kaki dia menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ini umum. Gambaran Nabi memang seperti itu. Ya, zaman kita pakai mobil, zaman kita pakai sepeda motor dan yang lainnya, apakah putaran bannya atau seperti apa, Allah Maha mengetahui. Maka yang dihitung adalah jaraknya tentunya. Jarak orang tersebut semakin jauh maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bid'ah dhalalah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah? Bid'ah yang sesat. Kullu bid'atin dhalalah, kata Rasulullah. Setiap bid'ah itu sesat. Yang dimaksud adalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bikin satu ibadah, dia yakini itu adalah satu ibadah yang tidak pernah bermuara, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkreasi dan dia yakini itu satu ibadah yang tidak pernah lahir dari perbuatan Nabi, tidak pernah dicontohkan Rasul. Kemudian dia yakini itu ibadah, maka ini yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat. Karena Allah tabaraka wa taala pun menegur, mengancam Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu bil watin. Wahai Muhammad, kalau engkau bermain-main dengan syariat ini, kalau engkau taqawwala alaina ba'dal aqawil, engkau bermain-main dengan syariat ini, maka sungguh kata Allah akan kami tarik urat jantung engkau. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini mustahil. Ini mustahil. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah adalah dia lakukan satu peribadatan yang peribadatan tersebut dia yakini itu satu ibadah yang tidak pernah bermuara dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terbagi. Kalau orang tersebut sudah tahu ini adalah perbuatan yang tidak pernah dihadirkan Nabi, kemudian dia paksakan, dia sebarkan, dia tebarkan kepada banyak orang, maka dia terancam dengan hadis tersebut. Tapi kalau muqallid, orang ini tidak tahu, ini adalah dia tidak tahu, dia hanya ikut saja dan dia tidak mengerti, maka dia belum diancam dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang diancam adalah satu perbuatan kemudian dia sebarkan, kemudian dia tebarkan. Dia tahu ini adalah perbuatan yang tidak pernah hadir, kemudian dia sebarkan. Dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang tidak diharapkan dan ini yang mendapatkan ancaman. Namun ancaman seperti apapun masih mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mungkin mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Artinya selama dia mungkin di akhir-akhir kehidupannya dia istighfar, dia taubat, dia minta ampun kepada Allah, maka Allah adalah Tawwab, Allah adalah Ghafur, Allah adalah Ghaffar. Allah Maha Pengampun, Allah memberikan taubat kepada siapapun. Jadi kalau ditanya maksud bid'ah dhalalah seperti apa? Adalah satu ibadah yang dilakukan, yang itu dikerjakan dan dia sadar ini adalah sebuah kesalahan. Dia bikin ibadah tersebut untuk menarik orang lain dan dia tahu ini sebuah kesalahan, tapi terus dia sebarkan, dia berdusta atas nama Nabi, maka ini yang mendapatkan ancaman yang begitu keras yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun muqallid, orang yang hanya ikut-ikutan, dia tidak tahu ini adalah sebuah kesalahan, dia mungkin mendapatkan ancaman tadi dan mungkin juga tidak mendapatkan ancaman. Dan ini kembali bagaimana apa yang ditetapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas-jelas dapat ancaman tadi adalah orang yang benar-benar menyebarkan, orang yang tahu, orang yang dia mengerti. Orang yang dia mengerti, karena kita tahu ibadah ketika orang tersebut tidak mengerti, dia hanya ikut dan dia tidak mengerti, di dalam syariat memang dia dimaafkan, namun paling tidak perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah seseorang yang sholat kemudian dia menahan hajat, dia ingin keluar hajat, ingin keluar angin dan yang lainnya, apakah lebih baik dia tahan atau dia teruskan sholatnya? Kalau dengan menahan tersebut terganggu ibadah sholatnya, maka dia batalkan. Kalau seandainya tidak terganggu, dia masih, karena seseorang itu masih bisa merasakan terganggu atau tidak. Kalau masih batasannya itu tidak benar-benar terganggu, artinya dia masih punya fokus dalam sholat. Dia masih punya fokus dalam sholat, pikirannya tidak ke toilet langsung, tidak ke WC aja misalnya, dia masih fokus dalam sholat dan dia mampu menahan, maka silahkan. Namun ini akan mengurangi nilai kualitas pahala dia, mengurangi nilai kualitas pahala orang tersebut. Kalau resikonya misalnya dia harus keluar kemudian tidak mendapatkan pahala jamaah, dia sudah dapat pahala jamaah dengan sholat yang sudah dia lakukan walaupun dia ketika itu batal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.